Mengapa kita kadang-kadang merasa malas? Dalam kehidupan yang bergerak begitu cepat, terkadang kita merasa seperti kita tenggelam dalam ombak aktivitas yang tak berujung. Ketika malas menyelinap, pertanyaan yang tak terelakkan muncul, mengapa kita merasa malas? Apakah itu karena kelelahan yang membebani tubuh dan pikiran kita? Ataukah itu karena kita terjebak dalam pusaran distraksi modern yang membuat kita sulit fokus? Mungkin itu adalah karena kita kehilangan motivasi, atau bahkan merasa takut akan kegagalan. Tetapi, apapun alasannya, satu hal yang pasti, kita memiliki kekuatan untuk mengubahnya. Mari kita bersama-sama menjelajahi penyebab dari kemalasan dan menemukan solusi untuk mengatasi tantangan ini. Sebelum lanjut pembahasannya, klik terlebih dahulu tombol subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa menyalakan loncengnya supaya jika ada update video terbaru, sehingga kita bisa bersama-sama mengolah kehidupan menjadi lebih baik lagi. Pertama, kurangnya motivasi. Kurangnya semangat seringkali menjadi akar dari perilaku malas. Terkadang, kita cenderung merendahkan diri sendiri dengan keyakinan bahwa kita tidak mampu melakukan sesuatu, padahal semangat dan motivasi yang kuat sangatlah vital. Ini adalah faktor utama yang menyebabkan ketidakmampuan untuk berubah atau kecenderungan untuk menjadi malas, terutama saat kita tidak merasa termotivasi untuk melakukan aktivitas apapun. Kedua, tidak memiliki tujuan hidup yang spesifik. Apakah pernah terlintas di benakmu mengenai arah tujuan hidupmu saat ini dan yang ingin dicapai di masa mendatang? Jika tidak memiliki tujuan hidup yang jelas, kemungkinan besar akan merasa malas ketika menjalani segala jenis pekerjaan. Tujuan hidup memiliki peran penting dalam memberikan motivasi untuk bertindak, sehingga tanpa tujuan hidup yang spesifik, kemalasan dapat lebih merajalela. Ketiga, takut bertanggung jawab. Beberapa orang mungkin merasa takut untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka karena takut membuat kesalahan atau harus menghadapi konsekuensi dari tindakan tersebut. Kekhawatiran ini bisa menjadi pemicu kemalasan karena mereka enggan menghadapi tanggung jawab yang melekat pada hasil kerja mereka. Keempat, pilihan gaya hidup yang buruk. Banyak individu yang mengadopsi pola hidup tanpa perencanaan atau kurang berhati-hati dalam menjalani rutinitas sehari-hari. Mereka cenderung terjebak dalam kegiatan yang repetitif dan kurang produktif, seperti menghabiskan waktu berjam-jam menonton film atau terlalu sering menggunakan media sosial tanpa melakukan tugas-tugas yang seharusnya. Media sosial seringkali menjadi penyebab utama gangguan dalam produktivitas, karena mengalihkan perhatian dan mencegah kita untuk menyelesaikan kewajiban dan tanggung jawab yang seharusnya dilakukan. Kelima, takut dengan kegagalan. Setiap orang pasti memiliki ketakutan terhadap kegagalan. Bagaimanapun, bagian dari perjalanan hidup adalah mengalami kegagalan. Hal yang wajar jika pada percobaan pertama kita mengalami kegagalan, dan bahkan serangkaian kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Namun, ketakutan akan kegagalan seringkali menjadi pemicu rasa malas. Banyak orang tidak mau mengambil risiko karena takut akan konsekuensi yang mungkin mereka alami. Padahal, ketika kita tidak berani mengambil risiko, kita tidak akan pernah mengeksplorasi hal-hal baru. Untuk meraih sesuatu dalam hidup, kita perlu bersedia mengambil risiko dan mencoba hal-hal yang baru. Keenam, mengalami depresi. Depresi juga seringkali menjadi penyebab utama dari rasa malas. Saat seseorang mengalami keadaan pikiran yang tidak stabil, mereka cenderung kehilangan minat untuk melakukan apapun dan lebih memilih untuk mengisolasi diri di dalam ruangan gelap. Orang-orang yang mengalami depresi seringkali merasa kekurangan energi untuk melakukan aktivitas, bahkan untuk sekadar bekerja pun terasa sulit. Ketujuh, keraguan. Keraguan dan ketakutan seringkali disamakan, namun kehidupan menuntut kita untuk membuat keputusan. Kadang-kadang, pikiran kita terjebak dalam ketidakpastian yang dapat menyebabkan kita menjadi malas. Kita mungkin terjebak dalam siklus merenung tanpa membuat keputusan, yang akhirnya menghambat kemajuan dan memunculkan rasa malas.
8. Gangguan. Ketika pikiranmu terganggu oleh masalah yang sedang dihadapi, hal itu dapat mengganggu kinerjamu dalam pekerjaan. Contohnya, jika kamu terus-menerus teringat akan masalah tersebut, hal itu bisa mengganggu konsentrasimu dan mengakibatkan penurunan produktivitas. Semakin banyak pikiran yang terganggu, semakin sulit bagimu untuk menyelesaikan tugas dengan efisien. 9. Lelah. Ketika kita sibuk dengan pekerjaan dan aktivitas sepanjang hari, itu dapat menyebabkan kelelahan yang signifikan, membuat kita enggan untuk melakukan apapun lebih lanjut. Kelelahan dapat memengaruhi kinerja mental kita, menyebabkan pikiran kita tidak berfungsi dengan optimal dan mengurangi efisiensi dalam menyelesaikan tugas. Terkadang, kita merasa terlalu lelah akibat bekerja terlalu keras, yang membuat kita kehilangan motivasi untuk melakukan hal-hal lain. 10. Kurang nutrisi. Makanan dan minuman yang kita konsumsi memiliki dampak besar pada tingkat energi dan aktivitas otak kita. Diet kita serta kebiasaan harian kita sangat mempengaruhi kinerja sehari-hari. Jika kita tidak mengonsumsi makanan yang seimbang atau tidak memperhatikan asupan nutrisi yang tepat, hal ini dapat menyebabkan tubuh kita tidak berfungsi optimal. 11. Kebiasaan menunda. Mengalihkan pekerjaan adalah kebiasaan yang dapat memicu rasa malas. Menunda-nunda pekerjaan hanya akan mengakibatkan penumpukan tugas dan prokrastinasi yang lebih besar. Sebaliknya, mengapa tidak menyelesaikan pekerjaan yang harus dilakukan saat ini? 12. Kurang percaya diri. Memiliki keyakinan pada diri sendiri adalah kunci untuk menghadapi tantangan dalam hidup. Namun, saat merasa malas atau kurang percaya diri, motivasi dapat hilang. 13. Ketergantungan. Terlalu bergantung pada orang lain dapat mengakibatkan ketergantungan yang merugikan. Hal ini bisa membuat seseorang menjadi malas untuk melakukan apapun karena mereka terbiasa mengandalkan bantuan orang lain. 14. Banyak pekerjaan yang dilakukan. Beban kerja yang berlebihan seringkali menjadi pemicu utama rasa malas. Ketika terdapat banyak tugas yang menumpuk dan harus diselesaikan secara bersamaan, hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan menurunkan efisiensi otak. Akibatnya, seseorang mungkin merasa tidak mampu menyelesaikan semua tugas tersebut, yang pada akhirnya dapat memicu perasaan malas. 15. Kurang berenergi. Kemalasan, yang seringkali disebabkan oleh kurangnya tidur, pola makan yang buruk, kurangnya istirahat, dan kurangnya olahraga, merupakan musuh utama yang dihadapi oleh banyak orang. Ketika tubuh kekurangan nutrisi dan istirahat yang cukup, energi dalam tubuh akan menurun, menyebabkan seseorang merasa malas. Kemalasan ini bukan sekadar sebuah tantangan sehari-hari, tetapi juga dapat menjadi penghambat besar dalam mencapai kesuksesan. Kehadirannya dapat menghambat langkah-langkah menuju tujuan dan membuat seseorang sulit untuk mencapai impian dan aspirasi mereka. Oleh karena itu, mengatasi kemalasan adalah langkah penting untuk memastikan kesuksesan dan kesejahteraan dalam hidup. Rasa malas dapat secara negatif mempengaruhi produktivitas seseorang. Oleh karena itu, berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi rasa malas. Pertama, tetapkan target yang bisa dicapai. Terkadang, kurangnya motivasi menjadi pemicu utama dari rasa malas. Salah satu cara untuk mengatasi hal ini adalah dengan menetapkan target atau tujuan yang ingin dicapai. Namun, penting untuk diingat bahwa target yang tidak realistis dapat mengakibatkan rasa kewalahan dan mengurangi semangat untuk mencapainya. Sebagai alternatif, selalu bijaksana untuk menetapkan target yang lebih kecil dan sesuai dengan kemampuan Anda. Dengan demikian, Anda dapat memperoleh rasa pencapaian setiap kali Anda mencapai target tersebut. Hal ini dapat membantu meningkatkan motivasi dan mengurangi rasa malas. Dengan menetapkan target yang realistis dan dapat dicapai, Anda dapat membangun momentum positif dan mengatasi rasa malas secara bertahap. Hal ini juga akan membantu Anda mempertahankan semangat untuk terus bergerak maju menuju tujuan Anda. Kedua,
Jangan terlalu perfeksionis. Sebuah penelitian yang dimuat dalam Psychological Bulletin tahun 2017 menyoroti peningkatan tingkat perfeksionisme di kalangan mahasiswa selama beberapa tahun terakhir. Lingkungan belajar dan bekerja yang menekankan kesempurnaan ini membuat generasi muda merasa lebih terpacu untuk bersaing dan mencapai standar yang tinggi. Akibatnya, mereka cenderung menjadi lebih kritis terhadap diri sendiri. Ironisnya, kecenderungan menuju kesempurnaan ini seringkali berdampak negatif, bahkan bisa memicu depresi dan rasa malas yang tinggi. Mengharapkan kesempurnaan dalam setiap hal dapat menguras motivasi dan mengurangi semangat, terutama ketika menghadapi kendala atau kegagalan. Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk tidak selalu menetapkan ekspektasi yang terlalu tinggi dalam menjalani aktivitas. Fokus pada kesempurnaan seringkali hanya akan menimbulkan kekecewaan dan menghalangi kemajuan Anda ketika menghadapi rintangan yang tak terduga. Ketiga, susun rencana kegiatan. Salah satu strategi yang efektif untuk mengatasi rasa malas adalah dengan membuat rencana yang terperinci. Dalam mencapai tujuan atau target, rencana merupakan komponen yang tak kalah penting dibandingkan dengan semangat dan niat. Penting untuk bersikap realistis saat menyusun rencana, dengan mempertimbangkan kemampuan dan ketersediaan waktu Anda. Dengan memahami batasan tersebut, Anda dapat menetapkan target yang dapat dicapai secara lebih realistis. Menyusun rencana dengan detail akan memberikan Anda arahan yang jelas tentang langkah-langkah yang perlu diambil, sehingga meningkatkan rasa percaya diri Anda dalam menghadapi tantangan yang mungkin muncul sepanjang perjalanan menuju tujuan Anda. Keempat, hargai setiap prosesnya. Apresiasi terhadap pencapaian yang telah Anda raih merupakan langkah penting dalam mengatasi rasa malas. Merayakan setiap kesuksesan, terutama ketika Anda mencapai target kecil dalam rencana Anda, dapat menjadi sumber motivasi yang kuat untuk melanjutkan perjalanan menuju tujuan Anda yang lebih besar. Misalnya, setelah berhasil mencapai nilai ujian yang memuaskan, berikan penghargaan kepada diri sendiri dengan melakukan sesuatu yang menyenangkan, seperti menikmati makanan favorit atau beraktivitas rekreasi yang Anda sukai. Tindakan ini tidak hanya memberikan kebahagiaan sesaat, tetapi juga meningkatkan semangat dan keinginan untuk terus berprestasi. Dengan cara ini, Anda dapat membangun siklus positif yang akan membantu Anda tetap termotivasi dan melawan rasa malas dalam perjalanan mencapai kesuksesan jangka panjang. Kelima, minta bantuan orang lain. Meminta bantuan orang lain berbeda dengan ketergantungan dengan orang lain. Ketergantungan kepada orang lain ialah menyuruh orang lain sebelum mencobanya. Kita tidak tahu pekerjaan yang kita hadapi bisa kita selesaikan dengan sendirinya. Meminta bantuan merupakan langkah yang cerdas dalam mengatasi tantangan dan meraih kesuksesan. Bukanlah sebuah indikasi dari kelemahan, melainkan sebagai upaya untuk memperoleh masukan berharga dari orang lain. Contohnya, meminta bantuan rekan kerja tidak hanya dapat memperkuat hubungan kerja, tetapi juga meningkatkan motivasi Anda. Dengan menerima bantuan dari orang lain, Anda dapat mendapatkan sudut pandang baru yang dapat memperkaya pemahaman Anda terhadap situasi tertentu. Selain itu, melibatkan orang lain dalam proses pencapaian tujuan Anda dapat menghasilkan solusi yang lebih kreatif dan efektif. Dengan berbagi tanggung jawab dan ide, kinerja Anda juga memiliki peluang untuk meningkat secara signifikan. Keenam, penuhi asupan makanan sumber energi. Selain strategi-strategi sebelumnya, perubahan dalam gaya hidup juga dapat menjadi kunci untuk mengatasi rasa malas. Anda dapat memulainya dengan memperhatikan pola makan Anda, memilih makanan yang bernutrisi dan dapat memberikan energi yang cukup. Mengonsumsi makanan tinggi protein, misalnya, dapat meningkatkan tingkat energi dan menjaga kadar gula darah tetap stabil. Dengan begitu, Anda akan merasa lebih bertenaga dan siap untuk beraktivitas sepanjang hari. Beberapa contoh makanan yang kaya protein antara lain telur, dada ayam, daging sapi, susu, keju, yogurt, pisang, tahu, dan tempe. Selain itu, hindari makanan yang tinggi gula dan lemak.
Karena jenis makanan ini cenderung sulit dicerna dan dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang tidak stabil, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi tingkat energi dan semangat Anda. Dengan mengatur pola makan yang seimbang, Anda dapat membantu tubuh Anda tetap bertenaga dan mengatasi rasa malas yang mengganggu. Ketujuh, berolahraga secara rutin. Tanpa Anda sadari, olahraga rutin dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk mengatasi rasa malas. Selain memberikan manfaat fisik seperti peningkatan energi dan kesehatan, olahraga juga memiliki dampak positif pada kesejahteraan mental Anda. Dengan berolahraga secara teratur, Anda dapat memperbaiki suasana hati, mengurangi tingkat stres, kecemasan, dan bahkan depresi. Cobalah untuk menyisihkan beberapa menit setiap hari untuk berolahraga, seperti berjalan kaki atau bersepeda. Meskipun terlihat sederhana, aktivitas ini dapat membantu mengusir rasa malas dan meningkatkan motivasi Anda untuk menghadapi tugas-tugas yang menantang. Ingatlah bahwa kunci untuk mengatasi rasa malas terletak pada diri sendiri. Meskipun terkadang sulit, tetaplah berusaha untuk menjaga semangat dan fokus Anda. Dengan tekad dan upaya yang konsisten, Anda dapat mengatasi rasa malas dan mencapai hasil yang diinginkan. Tidak peduli seberapa besar tantangan yang kita hadapi atau seberapa jauh kita terjatuh dalam kemalasan, setiap hari adalah kesempatan baru untuk memulai kembali. Ingatlah, kita semua memiliki kekuatan untuk mengubah arah hidup kita. Jangan biarkan kemalasan menghalangi impian dan tujuanmu. Setiap langkah kecil menuju produktivitas adalah langkah menuju kesuksesan yang lebih besar. Bangunlah hari ini dengan tekad baru, lakukan sesuatu yang membuatmu bergairah, dan ingatlah bahwa tiap tindakan membawa kita lebih dekat pada versi terbaik dari diri kita. Jadilah pahlawan dalam kisah hidupmu sendiri. Mulailah sekarang, dan buktikan bahwa kemalasan tidak akan menghalangimu meraih impianmu. Di bawah sinar mentari yang berkilauan, orang malas rebahan dalam kesejukan. Saatnya kita ambil tindakan, supaya bersinar masa depan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini supaya channel ini dapat berkembang dan kita bisa bersama-sama mengolah kehidupan menjadi lebih baik lagi. Jika kalian sudah menekan tombol subscribe, like, komen, dan share, Mimin mengucapkan terima kasih banyak.